Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Baiklah, di sini berjumpa lagi di minggu ini dengan Ibu. Materinya yaitu tentang pentingnya motivasi belajar. Oke, sebelum kita memulai layanan konseling hari ini, yaitu layanan bimbingan klasikal, sebaiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hai anak-anak Ibu. Semua dalam keadaan sehat-sehat semua kan? Oke, baiklah. Sebelum kita memulainya lagi, Ibu tetap mengingatkan kalian untuk melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, baiklah kita mulai ya. Motivasi belajar sangat penting dalam pengembangan diri, sebab pengembangan diri adalah belajar. Belajar adalah pengembangan diri. Jika Anda ingin lebih sukses dibanding pencapaian Anda saat ini, kuncinya ialah jangan pernah berhenti belajar. Hanya dengan belajarlah Anda akan berkembang dan menjadi lebih baik. Definisi motivasi belajar siswa dalam buku Psikologi Pendidikan, yaitu Dr. Andus M. Daliono memaparkan bahwa motivasi adalah daya penggerak pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri juga dari luar dirinya. Yang kedua, Ngalim Purwanto Santain mengatakan bahwa motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarah tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsangan. Dijamarah mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajarinya. Sedangkan menurut Slameto, belajar adalah merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengembangan individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, motivasi belajar adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan suatu guna mencapai tujuan. Jenis-jenis motivasi belajar itu ada 4. Yang pertama, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Yang kedua, motivasi menurut pembagiannya. Yang ketiga, motivasi jasmani rohani. Yang keempat, motivasi instriksi dan ekstrinsik. Adanya berbagai jenis motivasi di atas memberikan suatu gambaran tentang motivasi yang ada pada diri individu. Adapun bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah adalah memberi angka, hadiah, pujian, gerakan tubuh, memberikan tugas, memberikan ulangan, mengetahui hasil, dan hukuman. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada 5. Cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa dan lingkungannya. 4. Unsur dinamis dan pengajaran. Kelima, upaya guru dalam mengajarkan siswa. Salah satu tujuan belajar di kelas agar kita dapat naik kelas berikut sampai lulus. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu usaha. Berharap memperoleh hasil yang memuaskan adalah idaman setiap orang berusaha.
Agar kita memahami usaha-usaha apakah yang perlu dilakukan, perhatikan hal-hal akademis atau meliputi hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas dan lulus. Yang kedua, kehadiran di sekolah hendaklah disesuaikan dengan ketentuannya. Yang ketiga, konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Berikutnya, kelengkapan catatan. Ini perlu nih, kelengkapan catatannya. Agar nanti pas ujian, kita dapat memahami atau memahami pelajaran tersebut. Yang terakhir, mengerjakan tugas atau PR dengan persyaratan budi pekerti meliputi kelakuan, yaitu ketaatan terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua, bersikap santun dan ramah kepada guru dan karyawan sekolah. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan teman sebaya. Keempat, memperhatikan pelajaran yang sedang diajarkan oleh gurunya atau diterangkan oleh guru. Oke, bagian berikutnya, kerajinan. Kerajinan ini adalah kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, aktif mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar. Keempat, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera. Kelima, kerjakan PR atau tugas-tugas lain dari guru. Terakhir, kelengkapan dan kerajinan buku catatan. Oke, kerapian atau kebersihan yaitu memakai seragam lengkap sesuai ketentuan, memakai pakaian bersih dan rapi, rambut disisir rapi, tidak mengenakan pewarna rambut. Rambut anak laki-laki pendek sesuai dengan aturan anak sekolahan. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kelima, buku-buku pelajaran disampul rapi dan bersih. Keenam, membuang sampah di tempatnya, bukan di sembarang tempat. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Tugasnya tetap sama, diringkas atau dibuat kesimpulan dari materi kita hari ini, dibuat di buku, difotokan, kirim ke WA atau ke classroom. Oke anak-anak Ibu tunggu ya. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan sama Ibu biar kita diskusi kembali. Oke, cukup sekian. Tetap ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke anak-anak Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.